Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut jika boleh memilih ingin menjadi anak presiden merupakan sindiran. Hasto menyebut sebenarnya publik sudah tahu pernyataan Ma'ruf Amin ditujukan kepada siapa. Menurut Hasto, sebagai masyarakat Timur, semua pihak sudah mengerti maksud dari Ma'ruf Amin. Di lain sisi, saudara, menurut Hasto, pernyataan Ma'ruf Amin juga semestinya dimaknai sebagai sebuah kekhawatiran, di mana tugas presiden sebagai pemimpin tertinggi yang semestinya menjunjung tinggi budaya meritokrasi, menurut Hasto malah kerap melanggar budaya itu. Ya, semua paham apa yang disampaikan oleh Pak Wapres, Pak Haji Ma'ruf Amin, yaitu kalau kita sebagai bangsa Timur sangat memahami pernyataan tersebut, ya itu udah tahu mana yang ditujukan dari pernyataan Kiai Ma'ruf. Jadi buat orang terdekat juga gitu ya? Ya kita sudah tahu lah arahnya kemana. Jadi sekarang justru yang kita khawatirkan kan budaya proses yang seharusnya ditunjukkan oleh pemimpin tertinggi bangsa ini ternyata justru sering di-bypass melalui sebuah proses yang tidak mencerdaskan budaya meritokrasi, budaya mengukir prestasi. Wapres Ma'ruf Amin sebelumnya berbicara mengenai umat manusia yang bisa memilih beriman atau tidak serta menentukan jalan hidupnya saat pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Rabu lalu. Namun Ma'ruf saudara mengatakan ada hal yang manusia tidak bisa pilih atau sudah merupakan keputusan Allah. Ma'ruf menyebut manusia tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Ia pun mencontohkan jika bisa memilih orang tua, seorang anak akan memilih menjadi anak seorang presiden. Pak Gubernur, walaupun sekarang jadi Gubernur Bangka Belitung, lahirnya di Aceh, nggak bisa. Saya milihnya lahir di Bangka, nggak bisa. Betul? Nggak ada orang bisa milih saya mau lahir di mana, nggak ada. Majbur, makhurina, majburina. Orang tidak bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya. Apa bisa milih? Kalau bisa milih, bisa saja. Saya pengen jadi anak presiden. Tapi kan nggak bisa. Ya, itu majbur. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin menjadi anak presiden sebagai sebuah sindiran tajam. Menurut Ujang, hal itu merujuk pada perilaku spesial yang didapatkan anak Presiden Jokowi sebagai imbas dari gugatan aturan hukum. Ia menyebut saat Gibran mendapat karpet merah maju Pilpres lewat putusan di Mahkamah Konstitusi, perilaku serupa diperoleh Kaisang lewat putusan gugatan PKPU di Mahkamah Agung. Tidak ada asap jika tidak ada api, tidak ada pernyataan kalau tidak ada problem, kalau tidak ada masalah. Oleh karena itu saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin adalah bentuk sindiran, bentuk kekecewaan dalam hati yang ditumpahkan dalam pernyataannya itu. Karena memang anak presiden itu sangat spesial, kebijakan institusi bahkan mempengaruhi kepentingan bagi anak sang presiden itu untuk membuka jalur karpet merah bagi kepentingan politiknya. Membaca makna di balik pernyataan Wapres Ma'ruf Amin yang jika boleh memilih ia ingin menjadi anak seorang presiden. Kenapa Wapres tiba-tiba membuat perumpamaan atau pengandaian seperti ini? Dan siapa sebenarnya yang sedang disindir oleh Wapres? Kita perbincangkan hal ini, saudara, sudah ada juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Bedlowi dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Sore. Saya ingin ke Bu Mas Duki dulu ini soal pernyataan. Kenapa sih pernyataan ini bisa tiba-tiba keluar dari Wapres? Bu Mas Duki. Ya, jadi pertama saya ingin menjelaskan dulu soalnya terlebih dahulu, ya, bahwa masalah ini lebih karena
banyak disalahpahami dan diinterpretasi terlalu jauh oleh pihak publik ya. Dan sebenarnya ini kan acara di MUI ya, yang Wapres itu berpidato mengenai pentingnya bagaimana menjaga toleransi. Menjaga toleransi itu kan Oke, sepertinya kita ada masalah komunikasi dengan Bung Mas Dugi. Saya ke Bung Burhan. Kalau Pak Hasto menyebut atau Sekjen PDIP ini menyebut ya, Bung Burhan ya, bahwa publik ini udah tahu kok ini arahnya kemana, siapa yang disindir. Kalau Anda tahu ya siapa kira-kira yang dimaksud oleh Pak Ma'ruf Amin ini? Begini ya, sebenarnya pernyataan lengkap Kiai Ma'ruf itu berkaitan dengan statement bahwa siapapun tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Kalau misalnya seseorang menjadi putra presiden atau putri presiden, yaitu takdir, kira-kira begitu. Nah, kalau boleh milih, saya juga pengen jadi anak presiden. Nah, pernyataan yang terakhir ini memang tidak bisa disalahkan kalau publik mengaitkan dengan privilege yang dinikmati oleh putra-putri presiden. Dan kebetulan dari sisi timing, pernyataan tersebut nyaris bersamaan dengan keputusan MA yang tanda kutip ya menunda atau mengubah berkaitan dengan batas usia minimum buat calon kepala daerah yang kita tahu netizen mengaitkan dengan Mas Kaisang. Tapi lagi-lagi ini dari sisi koinsidensi, meskipun tentu saja publik kemudian mengaitkan dengan banyak hal termasuk politisi seperti Mas Hasto kan, karena di saat Pak Jokowi saat itu tidak menghadiri untuk kali pertama ulang tahun PD Perjuangan Januari 2024 ketika hubungannya dengan PD Perjuangan sedang memburuk, Pak Kiai Ma'ruf kan datang dan kemudian berpose 3 jari dengan Ibu Mega. Jadi kaitan kesana kemari ini memang bumbu-bumbu politik. Oke, Anda tidak membaca bahwa ini adalah satir yang dikeluarkan oleh seorang Wapres? Menurut saya kalau satir aneh juga kan, masa Wapres menyindir presidennya sendiri. Tapi dugaan saya memang nggak bisa disalahkan juga sih kalau masyarakat mengaitkan dengan tadi, dengan privilege yang dinikmati oleh anak presiden, apalagi timingnya kan nyaris bersamaan dengan keputusan MA. Oke, baik. Pak Badlawi, ini sebenarnya ada tidak sih dalam naskah pidato Pak Ma'ruf Amin? Enggak, jadi begini, itu kan improvisasi dari pidato Kiai Ma'ruf Amin, yang konteksnya itu adalah pidato tentang mengenai pentingnya toleransi antara satu suku dengan suku yang lain. Di Indonesia ini kan sangat beragam. Ada yang dilahirkan itu dengan warnanya hitam, ada yang dilahirkan dengan warnanya putih dan seterusnya. Jadi beliau itu menjelaskan tentang konsep penciptaan Allah ya yang Maha Kuasa terhadap makhluk. Kata dia itu ada bahwa kita itu diciptakan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima. Misalnya kita diciptakan kenapa hidungnya pesek, kenapa hidungnya mancung dan seterusnya. Kenapa kulitnya putih, kenapa kulitnya hitam dan seterusnya. Termasuk akhirnya kenapa menjadi anaknya raja, menjadi anaknya pejabat tinggi, menjadi lahir menjadi anaknya presiden, semuanya itu majbur istilahnya. Majbur itu artinya sesuatu yang memang given, nggak bisa kita tolak, gitu loh. Tetapi juga ada yang kemudian kita lahir itu memang bisa ikhtiar, kita berusaha. Nah, toleransi itu adalah dalam konteks berusaha. Konteksnya ke situ dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan interpretasi yang berkembang di masyarakat, gitu loh. Oke, baik. Jadi itu spontan keluar dari Pak Ma'ruf Amin ya, tidak ada dalam teks pidatonya. Tidak ada dalam teks spontan, tapi konteksnya adalah bahwa bagaimana kita mesti berikhtiar, berusaha, bertoleransi itu penting. Gitu. Oke, baik. Pak Wapres ini memang kan statementnya kemudian menuai perhatian publik begitu, tapi dan keluar di saat-saat timelinenya ini begitu kalau kita lihat setelah ada ramai kasus MA ini. Tapi apakah memang kita hanya melihat itu sebagai spontan saja atau tidak berkaitan dengan politik? Kita lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut ini.